Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zudi Syakuri, CGP Angkatan 10, Kabupaten Indramayu. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi bersama guru matematika, Bapak Dadang. Apa kabar Pak Dadang? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi di mana tujuannya untuk menanyakan kesiapan Bapak untuk pelaksanaan supervisi akademik besok. Silahkan. Jadi tujuan dilaksanakan supervisi itu untuk mengetahui dan melakukan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian kita sebelum melakukan supervisi, kita harus melaksanakan praobservasi untuk persiapan awal. Pak, untuk yang akan dilaksanakan materinya tentang apa dan kelas berapa ya? Rencana di kelas 10 Pak, 10 DKP 2 dan materinya itu tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa Pak? Nah, tujuan pembelajarannya sendiri adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan definisi dari konsep bilangan berpangkat serta menjelaskan sifat-sifat dari pangkat bilangan bulat positif secara tepat. Ya. Apa area pengembangan yang ingin dicapai, Pak? Nah, untuk area pengembangan kompetensinya, mungkin kalau dalam matematika itu kan ada penalaran matematis dan komunikasi matematis. Yeah. Nah, untuk penalaran matematikanya sendiri, saya berusaha untuk menggabungkan antara critical thinking dengan creative thinking ya, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Sedangkan untuk yang kompetensi yang lainnya adalah komunikasi matematis. Jadi dalam matematika itu ada kompetensi komunikasi matematis untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mengekspresikan simbol-simbol matematika, kemudian menjelaskannya secara detail, secara verbal, juga secara non-verbal. Iya, baik. Bagaimana rancangan pembelajaran dalam kelas, metode dan model pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Baik, nah untuk skenario pembelajarannya sendiri, saya nanti akan menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi saya nanti akan menggunakan konteksnya itu dari sebuah lipatan kertas. Dari lipatan kertas itu, anak harus mengkonstruksi pemahamannya, mengeksplor gagasannya untuk memahami konsep bilangan berpangkat atau eksponen. Kemudian untuk model pembelajarannya saya nanti akan menggunakan discovery learning atau pembelajaran penemuan. Jadi nanti saya tidak akan memberikan rumusnya secara langsung, tapi siswa harus menemukan sendiri konsepnya. Tentunya dari menggunakan bimbingan dari guru. Nah, sedangkan untuk metode pembelajarannya nanti saya akan menggabungkan beberapa metode, mulai dari metode ekspositori, tanya jawab, kemudian metode diskusi dan juga metode demonstrasi. Baik. Kemudian media yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran seperti apa? Nah, untuk medianya karena nanti akan menggunakan pembelajaran berkelompok ya, cooperative learning, saya nanti akan menyediakan media untuk presentasi siswa. Jadi saya nanti akan memberikan kertas karton ke setiap kelompok dan juga alat tulisnya seperti itu. Oh gitu, baik. Kemudian kita akan melaksanakannya kapan dan jam berapa ya? Nah, mungkin untuk jadwalnya karena di kelas 10 ya Pak ya, rencana di 10 DKP 2 itu jadwalnya ada di hari Senin minggu depan ya? Minggu depan ya. Kemudian jamnya itu kalau tidak salah di jam ke-45. Oh, baik. 2 JP. 2 JP ya. Dan nanti saya akan hadir di sana untuk ikut mengobservasi di dalam kelas Bapak. Baik Pak. Baik, nanti setelah pembelajaran kita juga akan melaksanakan pasca observasi, membahas apa saja yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Dadang, sampai ketemu lagi nanti pada saat observasi kelas. Ya, sama-sama Pak. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dengan hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, siapa aja? Oke, Angel kenapa? Alpa. Siapa lagi? Imam. Sakit. Kemudian? Sandi kenapa? Sakit. Oke, 3 orang ya. Oh, Sapi kenapa? Alfa. Oke, yang lainnya hadir semua ya. Nah, kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sehat lagi ya, supaya bisa belajar bersama lagi. Baik, nah sekarang kita akan belajar lagi matematika. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya waktu SMP kalian sudah pernah belajar ya? Sudah. Nah, jadi nanti di SMK lebih dalam lagi ya belajar konsepnya tentang eksponen. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan definisi dari eksponen, kemudian menjelaskan sifat-sifat dari pangkat bilangan bulat positif secara tepat. Nanti Bapak akan gunakan model pembelajarannya Discovery Learning. Apa maksudnya Discovery Learning? Pembelajaran penemuan. Jadi nanti Bapak nggak akan langsung ngasih tahu rumusnya ya, tapi Bapak akan memberikan LKPD yang harus kalian isi. Nah, nanti kalian harus menemukan sendiri sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sampai sini bisa dipahami? Oke, terima kasih. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Baik, Bapak bagikan dulu ya LKPD-nya mulai dari kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5, kelompok 6 ya, kelompok 7, dan kelompok 8. Baik, semuanya sudah mendapatkan LKPD ya. Silakan diskusikan mulai dari sekarang, waktunya selama 15 menit. Silakan bergabung. Diskusi dengan kelompoknya. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan ditulis dalam kertas koran yang tadi disediakan, lalu ditempelkan tadi yang sesuai instruksi. Silahkan dibantu yang lainnya. 12 di sebelah kanan, 78 di sebelah kiri, 56 di depan, 34 di belakang. Ya. So, ditempel sambil di Oke, silent please. Semua perhatikan. Oke, sudah ditempel ya masing-masing hasil presentasinya. Kita mulai dari
sifat 1. Siapa yang kebagian sifat 1? Oke, boleh berdiri. Ada lagi yang sifat 1? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 1 ya, akan menjelaskan tentang sifat 1. Boleh? Waktu dipersilakan. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dan 3 pangkat 2 tersebut dijadikan 3 pangkat 3. Sehingga jadi 3 pangkat 6. Dari mana 6 tersebut? 6 tersebut dari 4 tambah 2 dari pangkat dari sebelumnya. Ada lagi contoh kesimpulannya, jadi gimana ya? Kesimpulannya, ketika bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkat tersebut akan dijumlahkan. Oke. Dari kelompok 1, tadi kalau misalkan pangkatnya dikali, jangan ribut ya, kalau ada yang presentasi jangan ribut ya. Oke, diulang, boleh berdiri dulu. Semuanya perhatikan ya, kalau ada presentasi didengarkan. Oke, jadi kesimpulannya apa dari sifat 1? Jadi kesimpulannya, jika ada bilangan berpangkat yang dikalikan, maka pangkat tersebut dijumlahkan. Oke, betul sekali ya. Dari kelompok 1, kalau ada pangkat, perkalian pangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita ambil kelompok sifat yang ketiga. Oke, sifat yang ketiga dulu. Semuanya perhatikan ya. Ini adalah contoh sifat 3, yaitu 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Jadi kita tulis 5 pangkat 3-nya 5 kali 5 kali 5. Nanti tinggal dipangkat aja, jadi kan ini pangkat 2. 5 pangkat 2 kita tulis, jadi 5 kali 5 kali 5 dikali 5 kali 5 kali 5, jadi 2 kali gitu. Terus hasilnya 5 pangkat 6. Nah, 6 itu berarti dari mana? 5 pangkat 6 ini dari mana? Dari hasil 3 dikali 2. Pangkat 3 dikali dengan pangkat 2 itu hasilnya adalah 5 pangkat 6. Oke, betul ya. Jadi kesimpulannya apa untuk sifat yang ketiga? Kesimpulannya, ketika A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka hasilnya menjadi A pangkat M dikali pangkat N. Oke, jadi kalau pangkatnya double ya, pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Semuanya paham ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Cukup Pak atau satu lagi? Satu lagi benar. Boleh. Oke, sekarang ini sifat berapa? 3 ya. Bapak minta sifat 4 dari kelompok 11 ini. Silakan, siapa yang mau presentasi? Yang lain dengarkan ya. Kami akan mempresentasikan sifat 4. Agak keras suaranya. Dalam kurung 2P pangkat 3 sama dengan 2P kali 2P kali 2P. Kita uraikan menjadi dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali dalam kurung P kali P kali P. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali P pangkat 3. Oke, betul. Nah, dengan cara yang sama, bentuk yang kedua bisa diuraikan ya? Coba jelaskan lagi untuk AB pangkat 5-nya gimana? Kalau AB pangkat 5, kita bisa uraikan menjadi AB dikali AB dikali AB. Boleh sambil ditunjuk AB-nya? Iya. Berulang sebanyak berapa kali? Berulang sebanyak 5 kali. Oke, semuanya paham ya? AB-nya berulang sebanyak 5 kali. Lalu AB-nya bisa dipisah ya? Oke, coba gimana? Langkah selanjutnya. Nah, kita juga bisa uraikan dalam kurung A kali A kali Ditunjuk sambil ditunjuk. A kali A kali Nah, A-nya berulang 5 kali. Lalu B-nya? dalam kurung B kali B kali B kali B sebanyak. Oke, betul ya. Bapak bantu ya. Tadi kan yang dikalikan berulangnya AB ya. AB dikalikan berulang 5 kali. Lalu kita pisah A dan B-nya masing-masing. Nah, A-nya berulang 5 kali, B-nya berulang 5 kali. Sehingga kesimpulannya jadi A pangkat berapa? A pangkat 5 dikali B pangkat 5. Oke, betul sekali. Nah, dari situ kesimpulannya apa? Dalam kurung A, Jika ada AB AB pangkat iya. diuraikan menjadi A pangkat N dikali B. Oke, betul sekali. Jika
AB dipangkatkan dengan N, maka bisa kita uraikan secara terpisah ya. Jadinya A pangkat N dikalikan B pangkat. Oke, betul sekali untuk sifat 4. Semuanya paham dengan penjelasan dari kelompok 4? Paham. Oke, kita beri aplaus lagi untuk kelompok 4. Oke, terima kasih semuanya sudah presentasi. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, terima kasih atas diskusinya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Jadi sifat eksponen bilangan pangkat positif itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama tadi boleh dilihat lagi untuk sifat yang pertama. Kalau perkalian yang bilangannya sama atau basisnya sama ya, maka pangkatnya jadi apa? Dijumlahkan atau ditambahkan. Nah, sekarang untuk sifat 2. Sifat 2, kalau ada bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya di kelompok 2 tadi jawabannya apa? Kalau pangkat di pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Betul sekali. Sifat 3. Sifat 3 perhatikan. Kalau ada pangkatnya double, ya, pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Betul. Sekarang sifat yang keempat. Kalau ada perkalian 2 buah variabel dipangkatkan, maka dipangkatkan masing-masing. Diuraikan terpisah ya. Sama juga dengan kelompok 5. Mana kelompok 5? Sifat 5 maksudnya? Oh, yang di belakang sifat 5. Nah, kalau sifat 4 kan tadi perkalian ya. Sifat 5-nya adalah pembagian. Nah, pembagian juga sama. Jadi kalau A per B pangkat N, maka dipangkatkan masing-masing. Pecahan itu kan bentuknya kalau di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya Nah, pembilang dan penyebutnya dipangkatkan masing-masing sesuai pangkat. Oke, sampai sini apakah semuanya sudah paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, karena kalau sudah paham semua, berarti nanti Bapak tinggal kasih latihan soal ya, supaya lebih memahami konsep dari eksponen. Oke, mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Refleksi pembelajarannya ya, silakan nanti Bapak kasih share link survei di grup WA, nanti silakan kalian isi bagaimana kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat bertemu lagi hari besok ya. Besok masih ada pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dadang. Selamat siang Pak. Ya, alhamdulillah siang hari ini kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan wawancara pasca observasi. Namun mohon izin Pak Dadang, pada hari ini, kesempatan ini saya tidak sendirian, tapi didampingi pendamping praktik saya, Bapak Rahmat Hidayat. Iya. Jadi beliau nanti akan melihat jalannya wawancara pasca observasi kita. Baik, kita mulai saja Pak Dadang ya. Ya, mangga silakan Pak. Baik, Pak Dadang, kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya. Kemudian kira-kira menurut Pak Dadang refleksi apa dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, Pak? Baik, terima kasih Pak. Setelah pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin di kelas 10 DKV 2 ya, materinya itu tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, kemarin itu kan saya menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Jadi siswa dibagi menjadi 9 kelompok. Kemudian satu kelompoknya masing-masing beranggotakan 4 orang. Nah, di sini saya menerapkan discovery learning ini karena memang untuk pelajaran matematika itu harus membutuhkan kemampuan penalaran matematis. Jadi dengan model pembelajaran ini maka diharapkan siswa bisa menemukan sendiri konsepnya tanpa diberitahukan langsung oleh gurunya. Nah, setelah saya amati setelah pembelajaran kemarin, alhamdulillah secara umum mungkin berjalan dengan lancar, walaupun ada catatan-catatan tertentu yang memang perlu perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, berdasarkan pengamatan yang kemarin, mungkin ada beberapa kelompok yang
kurang mendapat bimbingan mungkin ya. Jadi karena terlalu banyak kelompoknya, jadi guru juga mungkin perlu mengatur waktu ya, estimasi waktu. Nah, guru itu memang kendalanya di mengatur waktu ya. Nah, bagaimana caranya supaya selama 2 jam pelajaran itu akan tercapai tujuannya sehingga memang sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, mungkin catatan yang lainnya adalah ketika presentasi ya Pak ya, presentasi karena keterbatasan kemarin menggunakan media karton ya, kertas. Nah, jadi nanti berikutnya mungkin akan ditambah lagi mungkin media pembelajarannya menggunakan infocus atau bahan tayang yang lain. Ya, saya lihat kemarin secara umum, secara keseluruhan Bapak juga sudah membimbing setiap kelompok ya. Bapak tuh sudah kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok terakhir seperti itu sudah terbimbing lah. Terima kasih, mungkin Pak. Ada beberapa siswa dengan kemampuan yang berbeda, mungkin butuh pendampingan yang lebih banyak, khusus ya, mungkin seperti itu. Ya, betul sekali. Saya juga melihat anak-anak generasi sekarang kan banyak memanfaatkan gadget dalam belajar maupun dalam mencari informasi. Nah, kemarin apa yang disampaikan Pak Dadang betul sekali, bisa barangkali untuk pembelajaran yang akan datang, pertemuan berikutnya bisa menggunakan aplikasi atau media tadi yang disampaikan, media interaktif yang menarik lah seperti itu, betul sekali. Kemudian kalau sarana prasarana yang ada di kelas kemarin kira-kira seperti apa Pak? Sudah cukup untuk pembelajaran matematika atau ada sebetulnya bisa ditambahkan peralatan lain gitu? Oke, baik, sebetulnya kemarin itu memang secara umum sudah memadai untuk media presentasi bagi kelompoknya. Cuma mungkin supaya waktunya lebih efektif, alangkah baiknya nanti ada infocus ya, supaya nanti ketika memberikan kesimpulan, nah, guru itu tidak harus menuliskan di papan tulis, karena lebih efektif dan lebih efisien jika ada bahan slide atau bahan tayang seperti itu. Iya, betul-betul. Memang saya lihat juga Pak Dadang kan di channel khusus Pak Dadang itu sebenarnya banyak materi-materi ya yang sudah dibuat seperti itu. Hanya mungkin faktor masalah waktu atau masalah lokasi kelasnya mungkin. Jadi lebih cepat pembelajaran biar tidak terlambat ya Pak ya. Bapak menggunakan perangkat atau peralatan yang simple seperti itu. Disesuaikan dengan kondisi mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Iya, baik itu Pak. Kira-kira Pak untuk implementasi tadi yang pembelajaran menggunakan media interaktif, menggunakan aplikasi seperti Bapak biasanya pakai apa Pak untuk game-game anak-anak? Biasanya untuk media saya menggunakan Quizizz, Kahoot, Wordwall, EduCandy. Jadi supaya ada variasi untuk anak-anak gitu. Oh, jadi tapi hasilnya langsung kelihatan? Iya, real time, langsung. Real time. Anak-anak bisa melihat hasil setelah selesai mengerjakan. Iya. Menarik sekali ya, anak tuh lebih tertantang gitu. Iya, betul sekali. Apalagi di zaman sekarang ya Pak ya. Memang IT itu sangat berperan dalam pembelajaran. Iya, baik-baik. Nanti mungkin saya juga akan belajar lagi sama-sama melihat perkembangan pembelajaran setelah ada tindak lanjut dari evaluasi kemarin ya Pak ya. Baik Pak Dadang, mungkin itu saja percakapan pasca observasi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya. Kemarin sudah observasi, hari ini juga sudah pasca observasi. Saya Zudi Sakuri dan pendamping kami Pak Rahmat Hidayat mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak.